Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan saya Robi Bian Swandana, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Garut, Jawa Barat, dengan fasilitator Ibu Hajah Ella Nurlaela, SPD, MPD, dan pengajar praktik Ibu Hajah Ismaryani, SSI, APT. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Berikut saya sajikan demonstrasi kontekstual. Tujuan pembelajaran khusus. CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma. Prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Panduan pertanyaan wawancara. 1. Selama ini, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? 2. Selama ini, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? 3. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? 4. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? 5. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? 6. Apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? 7. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? 8. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Video wawancara narasumber ke-1. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya Robi Bian Swandana, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Garut. Pada kesempatan kali ini, saya kebetulan mendapatkan tugas demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Pada tugas demonstrasi kontekstual 3.1 ini, kebetulan saya bersama dengan Ibu Kepala Sekolah dari SDN 1 Sukamaju. Beliau bernama Ibu Haji Ike Susanti. Selamat pagi, Bu. Pagi. Mohon maaf mungkin Bu mengganggu aktivitasnya pada pagi ini. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, pada pagi ini saya akan mewawancara tentang pengambilan keputusan. Nah, mungkin Ibu kebetulan sudah lama ya Bu sebagai kepala sekolah. Nah, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan seputar bagaimana cara Ibu mengambil keputusan, baik itu keputusan atau kasus yang berhubungan dengan dilema etika maupun dengan bujukan moral. Nah, untuk pertanyaan pertama, Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih atas kepercayaannya. Yang berkaitan dengan identifikasi kasus yang selama ini di lapangan, yang pertama itu mengenal dulu apakah nilai-nilai itu bertentangan dengan norma atau aturan atau tidak. Kemudian yang kedua, siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. Iya. Kemudian yang saya rasakan itu mencari, kumpulkan dulu fakta-fakta yang relevan. Dan yang terakhir mungkin menguji kebenaran atau tidaknya. Mungkin hanya itu yang... Oh iya. Jadi menurut Ibu, pertama kita
mengenal atau mengidentifikasi dulu kasusnya seperti apa, kemudian mengumpulkan data-data atau fakta-fakta Iya. terkait sehingga nanti mungkin bisa apa namanya, mana yang masuk ke dilema etika, mana yang masuk ke dilema moral, bujukan moral. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Untuk kasus atau hal yang diambil dalam keputusan yang sama-sama benar, yang pertama kita itu harus hendaknya memberikan sebijak mungkin dalam mengambil keputusan tersebut. Kemudian yang kedua ada hal berkaitan dengan tanggung jawab dan keadilan. Kemudian dari segi kepentingan, apakah ini halnya yang sifatnya urgen atau bagaimana. Yang kedua, yang selanjutnya itu tidak merugikan semua pihak. Oh iya. Ya. Dan yang terakhir menjaga agar dari setiap pengambil keputusan keadaan di lingkungan sekolah tetap kondusif, aman. Oh iya betul. Jadi mungkin intinya di sini Ibu mengambil keputusan yang berpihak kepada halayak banyak gitu ya. Iya, seperti kepada ya. Baik Bu, kemudian yang selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Berkaitan dengan langkah dalam mengambil setiap keputusan, yang pertama tuh saya melakukan mencari dulu informasi dikumpulkan dulu dari berbagai sumber, kemudian bertanya kepada semua pihak di lingkungan sekolah, jadi tidak bertanya kepada salah seorang saja, kemudian mencari solusi untuk penyelesaian masalah tersebut. Ya. Kemudian berdiskusi dengan semua warga untuk pengambilan keputusan yang lebih baiknya, kemudian bisa bertanya kepada senior atau yang sudah berpengalaman, kemudian baru kita mengambil keputusan yang paling baiknya itu yang bagaimana. Oh iya, jadi di sini sangat detail sekali ya Ibu dalam memaparkan tentang langkah-langkah yang akan diambil. Jadi di sini pertama mencari info mungkin ya, informasi terkait permasalahan yang sedang muncul. Kemudian bertanya kepada pihak terkait untuk mencari solusinya ya Bu. Dan yang paling utama yang saya garis bawahi di sini adalah berdiskusi dengan semua pihak. Nah itu mungkin kalau di kebiasaan di kita itu bermusyawarah ya Bu, untuk mencari solusi-solusi atau keputusan-keputusan yang sebijak mungkin. Dan yang terakhir bertanya kepada senior berarti Bu ya. Lebih berpengalaman. Iya. Baik Bu, untuk yang pertanyaan nomor 4. Nah, dalam mengambil keputusan ini menurut Ibu, hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Kalau berhadapan seperti itu mungkin kita mengambilnya hasil keputusan bersama, hanya itu aja. Oh iya. Hasil keputusan bersama. Jadi hasil keputusan bersama sehingga tidak menimbulkan efek pro kontra mungkin Bu. Iya, betul. Iya. Baik Bu, untuk yang selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini yang Ibu anggap sebuah tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya gitu Bu ya. Ini mungkin merupakan hal yang sangat berat ya kalau berkaitan dengan hal tantangan. Karena yang pertama kita ingin mengubah pola pikir dari dalam tim itu sehingga menjadi satu kesatuan yang sama, jadi satu misi. Itu bukan hal yang sulit, kita menyamakan persepsi mungkin. Kemudian menyatukan satu hal dari berbagai setiap karakter-karakter yang menuju kepada kesepakatan bersama itu. Jadi itu menjadi kesulitannya. Mungkin hanya itu yang jadi menyamakan persepsi itu ya Bu. Iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bu, nah seandainya Ibu mendapat suatu kasus tertentu ya Bu, apakah Ibu
memiliki jadwal tertentu Bu untuk menyelesaikan kasus dilema etika, atau misalnya ketika masalah tersebut muncul, Ibu langsung menyelesaikannya atau menjadwalkan untuk menyelesaikan. Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Berkaitan dengan jadwal, kalau secara jadwal secara rutin dibuat itu tidak, tapi kadang setiap ada masalah langsung cari solusinya, langsung diselesaikan waktu itu juga. Namun ditambahkan setiap secara rutin berkala kita saling berdiskusi atau menasihatnya agar hal-hal yang tidak diharapkan tidak terjadi. Oh ya, jadi secara berkala terus menerus gitu, jadi, mengingatkan lah. Ya. Jadi menurut pandangan Ibu itu ketika mengambil keputusan itu ketika ada masalah tidak ada jadwal tapi secara langsung, iya, spontan langsung menyelesaikan permasalahan. Baik Bu, kemudian untuk yang selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Kalau dilihat dari seseorang atau tidaknya itu mungkin secara bersama juga saling mendukung. Oh iya. Jadi faktor yang mendukung untuk menghadapi hal seperti ini, kita bekerja sama. Dari setiap penyelesaian selalu bekerja sama, diskusi. Jadi semua warga dilibatkan dalam penyelesaian masalah tersebut. Oh iya. Jadi intinya Ibu berkolaborasi dengan semua pihak terkait, warga sekolah yang ada di sekolah Ibu, supaya bisa menghasilkan mungkin keputusan yang diterima oleh semua ya. Baik Bu, untuk yang terakhir mungkin ini Bu. Nah, kira-kira dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini, Bu? Hasil dari pembelajaran yang dipetik dari permasalahan-permasalahan yang telah tadi dipaparkan. Yang pertama mungkin kita menambah kedewasaan dalam berpikir. Oh iya. Kemudian kita lebih bijak lagi dalam mengambil setiap keputusan. Dan lebih memahami setiap warga di sekolah itu seperti apanya, jadi kita tahu karakternya dari hal-hal yang berkaitan dengan dilema etika tadi. Oh iya, jadi di sini dengan adanya permasalahan dilema etika yang timbul, sehingga membuka pola pikir ya Bu, kemudian kedewasaan juga, kemudian dalam pengambilan keputusan juga sebijak mungkin ya. Dan yang paling utama adalah Ibu sebagai pengambil kebijakan atau keputusan di sini bisa memahami karakter setiap warga sekolah, baik mungkin di dalam dengan guru, kemudian di luar pun dengan orang tua, dengan masyarakat. Oke, baik Bu, mungkin itu saja Bu yang yang ingin saya tanyakan ke Ibu tentang pengambilan keputusan. Baik, mungkin Bu, terima kasih waktunya. Mari Bu, Assalamualaikum. Video wawancara narasumber kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Ucu. Selamat pagi juga. Pada kesempatan pagi ini, perkenalkan saya Robi Bian Suwandana, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Garut. Untuk narasumber kedua, di sini saya sudah bersama dengan Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Sukamurni, Kecamatan Cilawu. Maksud dan tujuan saya ke sini Pak, kebetulan saya mendapatkan tugas dari program guru penggerak, di mana di sini saya harus mewawancara kepala sekolah dengan tema pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mungkin bisa kita mulai ya Pak? Baik, silakan. Untuk pertanyaan pertama,
Bapak kan mungkin sudah lama ya menjadi kepala sekolah. Nah, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Mengenai cara dalam mengidentifikasi kasus-kasus tersebut ya, terutama yang berkaitan dengan yang barusan disebutkan, yaitu mengenai dilema etika ataupun rujukan moral. Jadi yang pertama saya identifikasi dulu konteks atau kasusnya seperti apa. Nah, kemudian apakah hal tersebut di dalamnya mengandung nilai-nilai kebajikan yang sejalan dengan yang kita miliki saat ini? Kemudian apakah ada pertentangan antara nilai kebajikan tersebut? Jadi dalam konteks permasalahannya, apakah ada dua nilai kebajikan yang bertentangan atau tidak? Nah, kalau ada yang bertentangan, maka mungkin saya akan menggolongkan atau mengklasifikasikan ke dalam kasus dilema etika. Nah, jikalau ada kasus lain yang mungkin kita berpikir antara benar dan salah, Ya. maka itu mungkin dapat dikategorikan ke dalam kasus rujukan moral. Mungkin seperti itu yang saya pahami. Oh iya, jadi menurut pandangan Bapak yang pertama itu dengan mengidentifikasinya jika ada mungkin nilai kebajikan yang bertentangan berarti masuk ke dilema etika. Kalaupun misalnya sebaliknya itu masuk ke Rujukan moral. rujukan moral. Baik. Kemudian yang kedua, Pak, selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan yang seperti tadi Bapak sebutkan. Setelah sama seperti uraian tadi ya, yang diutarakan tadi, jadi kalau ada suatu permasalahan yang di dalamnya menyangkut ada nilai kebajikan yang bertentangan gitu ya, ada dua nilai kebajikan yang bertentangan, itu sama-sama benar maksudnya. Jadi cara untuk menjalankan pengambilan keputusannya, saya berusaha untuk benar-benar mengidentifikasi permasalahan tersebut seakurat mungkin. Kemudian mengumpulkan informasi secara tepat. Kemudian selain itu setelah informasi tepat, kemudian fakta-fakta apa yang relevan dalam permasalahan tersebut, sehingga saya dapat mengambil beberapa alternatif permasalahan untuk beberapa alternatif penyelesaian untuk permasalahan tersebut. Nah, kemudian ditinjau juga pro dan kontranya seperti apa. Nah, kemudian pada akhirnya saya akan meninjau kembali apa yang menjadi keputusan sehingga dapat menekan resiko buruknya dari hasil keputusan yang diambil tersebut. Oh iya, seperti itu ya Pak. Nah kemudian Pak, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau langkah-langkah ya atau prosedur mungkin saya merasa tidak baku ya, jadi tergantung situasi atau konteks permasalahan yang terjadi. Tapi mungkin secara umum ya, yang pertama kita harus menganalisis dulu nilai-nilai kebajikan yang ada dalam masalah tersebut ya. Kemudian kita juga jangan terlalu dalam kepada nilai yang bertentangan tersebut. Jadi jangan terlalu dalam agar tidak terjebak dengan hal yang kecil gitu ya. Yang kecil bisa dihilangkan. Nah, ketika sudah mengidentifikasi, meyakini nilai tersebut yang ada dalam permasalahan itu, nah kita tentukan siapa saja yang terlibat di dalamnya. Kemudian tadi ada fakta-fakta yang relevan juga dikumpulkan. Nah, selanjutnya kita menguji atau memikirkan kepada regulasi yang berlaku. Nah, apakah itu tidak bertentangan dengan hukum? Nah, kalau bertentangan jelas kita tidak akan ambil ya. Tapi kalau itu misalkan tidak bertentangan, karena hal yang tidak bertentangan itu ada dua sisi ataupun nilai kebajikan yang benar, kedua-duanya benar, tapi
harus kita memutuskan satu ya. Iya. Nah, setelah kita uji dari regulasi juga kita mempertimbangkan keputusan yang diambil pada nantinya sehingga akan memperkecil ataupun menekan segala risiko yang mungkin akan timbul. Nah, kita juga berpikir selain regulasi juga uji validasi ya, bukan validasi ya. Uji apa lagi? Intuisi kita. Nah, apa yang salah dalam permasalahan tersebut? Sehingga jika kita meyakini bahwa permasalahan tersebut ada solusi yang baik, nah kita pikirkan lagi, kemudian langsung kita putuskan, tinjau ulang apa yang menjadi dampak negatif di kemudian hari, nah ataupun intinya tekanlah dampak negatif seminimal mungkin. Seperti itu kurang lebih. Iya, jadi mungkin di sini ada pengujian secara intuisi untuk hasil keputusan Bapak ya, supaya mungkin mengakomodir semua pihak Semua ya pihak, Pak. ya. Iya betul. Kemudian Pak, setelah tadi apa yang Bapak paparkan ya untuk langkah atau prosedur, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Kalau menurut saya, jadi langkah-langkah yang efektif dalam memutuskan sebuah permasalahan yang di dalamnya mengandung permasalahan kasus dilema etika, ya, tetap saya tidak bisa secara mandiri, ya. Tapi mungkin kita ketahuilah budaya kita, negara kita intinya mengedepankan musyawarah dalam mengambil keputusan. Nah, yang saya jalankan agar efektif itu yang pertama jelas musyawarah, kemudian mengundang guru-guru, intinya kan sejawat. Nah, di sana kita membahas bersama, mengidentifikasi bersama permasalahan yang muncul, ya. Jadi tidak satu orang. Nanti ada beberapa pandangan dari guru-guru, kemudian kita satukan satu persepsi, ya. Kemudian yang seperti tadi langkah yang telah diuraikan tadi. Jadi tetap kita harus tahu akar permasalahannya seperti apa. Jadi nilai kebajikan apa yang bersinggungan, kemudian siapa saja yang terlibat. Nah, setelah data-data tersebut terkumpul, kemudian kita menganalisis, lalu muncullah mungkin beberapa alternatif penyelesaian. Nah, ketika sudah ada, kita pikirkan dampak negatif dan positifnya tiap jawaban atau tiap solusi tersebut. Ya, ketika ada solusi yang dianggap terbaik, yang sangat memungkinkan tidak ada dampak negatifnya, itu yang diambil. Oh iya. Jadi mungkin bisa saya ambil 2 poin di sini, musyawarah dan juga koordinasi ya dengan berbagai pihak atau bekerja sama. Nah selanjutnya Pak, mungkin selama Bapak mengambil beberapa keputusan untuk kasus-kasus yang muncul atau timbul, kira-kira apa tantangan yang menurut Bapak mungkin menjadi kendala atau hambatan dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika tersebut, Pak? Mungkin seperti yang telah kita ketahui, ya, dilema etika itu dua hal baik yang bersinggungan tentunya. Mungkin yang menjadi tantangan itu kita harus memilih salah satu dari yang benar tersebut, ya. Tapi yang satu jangan sampai merasa terpinggirkan ataupun yang pada akhirnya nantinya tidak ada hal-hal yang negatif lah, baik kepada secara personal ataupun kepada institusi. Nah, tantangan yang saya hadapi, jadi bagaimana cara mengambil sebuah keputusan yang benar-benar dapat berpihak kepada, mungkin kalau bersinggungan dengan murid permasalahannya, intinya bagaimana kita dapat memutuskan sebuah permasalahan yang berpihak kepada murid. Itu yang pertama tentunya. Kemudian kalau mungkin bersinggungannya antara misalkan personal, nah di sini mungkin tantangan lebih kompleks, tapi tetap saja kita harus mengedepankan yang tadi, langkah-langkah yang tadi, sehingga penekanan hal-hal yang negatif itu tidak ada. Yang jelas memang tantangannya merasa sangat besar,
harus dapat memutuskan atau dapat mengambil sebuah kesimpulan yang benar-benar dapat menguntungkan semua pihak. Ya. Jadi ini ya, tantangannya itu apa namanya Pak, dalam pengambilan keputusan yang harus benar-benar bisa menguntungkan bagi semua pihak ya. Oke, selanjutnya Pak, kalau seandainya misalnya Bapak menemui kasus dilema etika ini, kira-kira Bapak dalam penyelesaiannya apakah Bapak itu menjadwalkan Pak, ataukah secara spontan, misalnya ketika masalah tersebut muncul langsung diselesaikan di tempat pada waktu itu? Atau mungkin yang seperti tadi saya tanyakan, apakah apa namanya, ada jadwal khusus misalnya? Nah kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau dalam membereskan ataupun menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam kasus dilema etika, jadi yang saya lihat itu yang saya rasakan. Jadi kita lihat dulu kalau ke intensitas lah ya, berat atau tidak gitu. Misalkan antara masalah ringan dan tidak. Masalah kan tidak semuanya berat atau tidak semuanya ringan. Nah, kita analis dulu apakah ini masalahnya berat atau tidak. Kalau ringan, mungkin saya tidak butuh lama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Bisa mungkin dalam jangka waktu yang pendek saya menyelesaikan masalah tersebut. Tapi kalau misalkan masalah itu dianggap berat, nah saya berpikir ini harus ada waktu dalam menyelesaikan permasalahan tersebut supaya saya dapat menghasilkan sebuah keputusan yang tadi. Jadi intinya tidak ada menekan resiko yang resiko negatif seminimal mungkin, terutama mungkin lebih baik yang menguntungkan keberpihakannya ke banyak orang. Nah, yang kalau ke murid tetap diusahakan berpihak pada murid. Itu seperti itu. Jadi waktu betul. Kalau ringan mungkin dapat secepatnya. Kalau dianggap terasa berat, mungkin butuh konsultasi dengan yang lainnya seperti tadi. Jadi bisa saya simpulkan di sini mungkin tergantung dari kasus yang muncul ya Pak. Tergantung kasus yang muncul. Kalau ringan dan dapat diselesaikan waktu itu juga mungkin Bapak secara cepat, secara spontan meresponnya ya. Tapi kalau misalnya yang berat kemudian terasa rumit gitu Pak ya. Jadi mungkin dibutuhkan waktu supaya keputusannya itu benar-benar tepat ya. Oke, kemudian kalau dalam pengambilan keputusan tadi Pak, kira-kira ada tidak faktor-faktor atau seseorang mungkin yang selama ini dapat membantu atau mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kasus-kasus dilema etika tersebut Pak? Mungkin kita ke basic dulu ya. Saya mungkin saat ini dipercaya untuk memegang atau tampuk pimpinan SDN 2 Sukamurni. Tapi saya juga mempunyai atasan langsung. Mungkin di sana ada pengawas lah yang membimbing gitu. Nah, ketika saya menemukan permasalahan yang menyangkut dilema etika, mungkin langkah yang pertama tadi sudah diutarakan, kita musyawarah dulu, analisis dulu bersama, kemudian cari solusi beberapa solusi dengan setelah ada gitu, jadi usahakan cari yang terbaik. Nah, sebelum saya memutuskan itu A, B, C-nya, saya konsultasi dulu dengan mungkin seseorang pengawas tentunya yang lebih berpengalaman. Nah, saya mencari pandangan dari mereka, bagaimana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ketika beliau mungkin ada, kita samakan konsep. Nah, dan kalaupun mungkin tidak ada mungkin diharapkan ada opsi-opsi lain gitu. Jadi ada cara lain yang lebih baik dari yang telah saya dapatkan. Jadi ada mungkin ya seperti tadi, saya berusaha dulu, setelah selesai kita konsultasi, berikan pandangan, baru saya menyamakan konsepnya. Jadi di sini ada ya Pak ya faktor-faktor tersebut. Oke, mungkin untuk yang terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir dari saya. Nah, setelah apa yang kita bicarakan dan juga yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman-pengalaman Bapak selama ini ketika mengambil keputusan dilema etika ini Pak?
eh, untuk pembelajarannya yang saya petik dari pengalaman dalam menyelesaikan permasalahan yang menyangkut dilema etika, pertama mungkin poinnya janganlah tergesa-gesa dalam memutuskan suatu permasalahan yang menyangkut dilema etika. Karena dilema etika itu kan dua hal yang nilai kebajikannya benar dan benar ya. Nah, di sana yang saya takutkan jika kita memilih salah satu dan tidak tepat, yang satu lagi mungkin ditakutkan menimbulkan dampak negatif kepada institusi. Oh iya. Mungkin itulah yang saya jadikan sebagai pengalaman atau pembelajaran dalam menyelesaikan permasalahan kasus dilema etika. Wah, iya Pak, baik, mungkin itu saja Pak yang bisa saya gali dari Bapak, dan juga saya pun di sini mendapatkan pembelajaran baru ya tentang bagaimana sikap Bapak dalam mengambil atau merespon sebuah kasus yang muncul di sekolah. Nah, terima kasih mungkin Pak waktunya. Mohon maaf Sama-sama, juga sama-sama, mungkin ini sama-sama. saya sudah mengganggu waktu Bapak ya. Tidak apa-apa. Iya, terima kasih. Mari Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi hasil wawancara. 1. Hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Apa yang Anda dapatkan? Hal-hal menarik. Pertama, masing-masing kepala sekolah memiliki cara tersendiri dalam mengambil keputusannya terhadap kasus dilema etika yang terjadi. Kedua, berdasarkan materi yang saya pelajari pada modul 3.1, kedua narasumber pernah dihadapkan pada beberapa kasus dari 4 paradigma dilema etika, menerapkan 3 prinsip dan melakukan 9 langkah pengujian keputusan, tetapi tidak semua tahapan dilakukan. Pertanyaan mengganjal, apakah kedua narasumber pernah mengambil keputusan yang salah? Bagaimana perasaan mereka saat mengambil keputusan tersebut? 2. Bagaimana hasil wawancara antara 2-3 pimpinan yang Anda wawancarai? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut? Mengapa? Apa yang membedakan? Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua narasumber, ada beberapa persamaan. Di antaranya, pertama, proses pengambilan keputusan dilakukan secara bertahap, tidak langsung memutuskan begitu saja. Kedua, ketika muncul kasus dilema etika, kedua narasumber melakukan identifikasi kasus terlebih dahulu. Ketiga, adanya kerjasama dan kolaborasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan serta melakukan musyawarah untuk mempermudah pengambilan keputusan. Keempat, dalam pengambilan keputusan kedua narasumber pada intinya sama-sama menggunakan prinsip berbasis akhir atau kepentingan orang banyak. Perbedaan, narasumber satu merespon secara langsung dalam mengambil tindakan atas kasus dilema etika yang terjadi. Narasumber 2 menyesuaikan dengan tingkat kerumitan kasus yang terjadi. Jika kasus ringan, segera melakukan tindakan. Jika kasusnya rumit, maka menjadwalkan waktu tertentu. Hal yang menonjol dari kedua narasumber terkait 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, yaitu narasumber 2 lebih lengkap melakukan langkah-langkah penanganannya. 3. Apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Narasumber 1, kedepannya akan berupaya lebih bijak dan memahami karakter setiap orang dalam pengambilan keputusan. Kemudian akan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan yang lebih terukur, bermanfaat bagi banyak orang. Dan selalu mengedepankan nilai-nilai kebajikan. Narasumber 2, kedepannya akan selalu menerapkan sikap kehati-hatian, tidak tergesa-gesa dan penuh pertimbangan dalam mengambil keputusan. Demikian hasil analisis wawancara tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dari saya. Salam guru penggerak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.